Halo, welcome to Sadis Sabtu dengerin ilmu gratis. Nah, untuk topik pertama yang ingin saya bawakan tentang kenapa sih kita suka sama makan sehingga kita tuh bisa jadi kecanduan makan, dan setelah itu gimana cara ngatasinnya. Pertama kita mau bahas dulu kenapa sih kita suka makan. Kalau kita ngomongin secara historikal ya, dalam sejarahnya sebenarnya awalnya itu orang makan untuk apa? Zaman dulu ya, zaman batu tuh ya, dia tuh makan tuh untuk bertahan hidup ya. Jam makannya apakah 3 kali sehari? Enggak. Justru jam makannya ya tergantung dapat makanan atau enggak. Makanan dapat dari mana? Dari hasil berburu ya. Misalnya dulu orang ngambil ikan di sungai, di laut, berburu sapi di hutan ya. Kalau dapat ya kita bisa makan hari ini. Tapi kalau nggak dapat ya berarti lapar. Jadi kalau ada makan ya kita makan. Jadi nggak ada jam makan yang tetap. Makanan utamanya adalah hasil dari buruan. Zaman dulu nggak ada tuh makanan-makanan diproses, buru-buru hasil dari tanaman padi-padian tuh nggak ada, belum ada. Jadi murni hanya hasil dari buruan. Lalu zaman mulai berkembang ke zaman industri. Nah, orang sudah lebih sering makan. Nah, di situ sudah mulai tuh ada yang namanya menanam ya, menanam gandum, menanam padi ya, sehingga bisalah terdapat beras, kentang, singkong, hasil-hasil tanaman. Nah, zaman itulah mulai ada yang namanya karbo itu sebagai makanan utama. Nah, bahkan dulu zaman itu kalau orang bisa makan karbo tuh termasuk yang ekonominya lumayan. Sehingga orang sudah makin lama tuh zaman bergeser tuh orang makin lama makan lebih sering. Bisa mulai dari setiap hari rutin 1 kali sehari, lalu jadi 2 kali. Ya, yang makan yang lebih sering adalah orang yang semakin tinggi kasta atau taraf ekonominya. Jadi, apa yang kita makan itu bergantung juga pada kelas sosial dan kelas ekonomi kita. Sampai di era modern seperti milenial zaman sekarang ini, di mana orang sudah makan 3 kali sehari umumnya ya. Sudah banyak makanan-makanan yang diproses. Makanan dari pertanian sudah diolah ya, pasta dikeringkan sampai ada label-label pasta ya. Jadinya berkembangnya bagaimana makanan bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi kita bisa makan apa yang kita suka dan yang kita pingin. Jadi kita tuh nggak dikendalikan oleh rasa lapar atau kasta sosial aja, tapi ya berdasarkan apa yang kita mau dan kita sanggup beli. Bahkan di zaman sekarang ini seringkali makanan itu menjadi pereda emosional ya, atau sarana untuk pereda stres, sehingga bisa juga dikaitkan dengan kalau kita ada stres kita makan. Nah, coba sekarang kalau kamu ditanya nih, saat ini kamu itu kalau makan karena apa? Apakah memang betul karena lapar? Atau karena ada istirahat siang, emang jamnya lunch break harus makan gitu? Karena sebenarnya nggak lapar, udah makan tadi. Atau karena ada makanan di meja, ada snack, ada rapat dikasih snack, padahal sebenarnya tadi baru makan, tapi ada barangnya, jadi kita makan. Ya, jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti itu juga, dan juga kebiasaan-kebiasaan sosial tertentu membuat kita jadi makan. Jadi kalau pertanyaannya gini, kenapa kita suka makan? Jadi sebenarnya jawabannya itu banyak faktor yang berperan di sini. Ada faktor biologis di mana kalau kita lapar kita makan. Tapi sekarang sudah bergeser juga ke faktor sosial gitu, di mana ada budaya makan 3 kali sehari, budaya orang Indonesia makannya nasi, budaya misalnya kalau orang bule makannya tuh roti-rotian misalnya, atau ada peranan dari budaya sekarang zamannya intermittent fasting, jadinya kebanyakan orang fasting makannya siang sampai malam doang, dibatasin jamnya. Atau karena budaya faktor agama, sehingga ada orang-orang tertentu yang nggak boleh makan ini, hanya makan daging saja, atau ada yang hanya makan sayur saja. Terus juga faktor lingkungan nih, termasuk faktor ekonomi juga, di mana ya mungkin kasta tertentu atau kelas ekonomi tertentu makannya lebih banyak karbonya, sedangkan ekonomi tertentu yang edukasinya sudah lebih banyak fokusnya pada protein lebih banyak dan ada sayurnya. Jadi ini semua berpengaruh, ini semua termasuk faktor dari sosial. Dan juga ada faktor lain yang kita jangan lupa, tadi misalnya stress eating, stress emosional dari makan. Jadi ada faktor psikologis juga di sini. Jadi ada 3 faktor nih, biologi, psikologis, dan sosial. Semua berperan sehingga membentuk kita jadi suka makan seperti yang sekarang. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh ini? Gimana sih kita bisa lapar dan kenyang sehingga akhirnya memicu juga kita menjadi suka sama makan atau bahkan kecanduan makan? Jawabannya gini, sebenarnya di dalam tubuh kita ini ada yang namanya suatu sistem ya, yang mengatur lapar dan kenyang ya. Itu nggak cuma di perut doang, nggak cuma di otak doang ya, ternyata ada juga hubungannya dengan otak, saluran cerna ini nggak cuma lambung aja ya, saluran cerna ini dari mulut, kerongkongan, esofagus sampai ke lambung ya. Itu, dan di dalamnya itu ada hormon-hormon yang terlibat dan ada reseptor-reseptor yang mengirimkan sinyal ke otak ya. Terus ada juga peranan dari pankreas yang mengeluarkan insulin dan juga jaringan lemak. Jadi ada paling tidak 4 area ini yang terlibat, yang memberikan keseimbangan antara lapar dan kenyang sehingga tubuh kita tuh bisa balance. Kalau misalnya kita nih belum makan ya beberapa jam ya, atau let's say kita dari semalam sampai pagi kan nggak makan tuh, tidur ya, perut kita kosong ya.
Nah, saat perut kita kosong, kadar glukosa dalam darah atau kadar gula dalam darah kan drop tuh, turun. Sehingga pada saat inilah lambung kita ini melepaskan yang namanya hormon ghrelin, yaitu hormon yang ditangkap oleh sinyal di otak kita biar, oh jadinya kita lapar. Ditangkap oleh bagian otak yang namanya hipotalamus tuh yang ngatur makan, yang ngatur tidur, ya. Sehingga di hipotalamus ini diterima dan meningkatkan rasa lapar. Nah, habis itu ada juga bagian otak depan namanya prefrontal cortex nih yang berperan juga dalam memutuskan mau makan atau enggak, mau makan apa ya. Nah, itu semua diputuskan oleh bagian otak depan kita. Belum lagi ada sensasi-sensasi lain nih yang berperan, indera-indera kita yang ditangkap juga sama otak kita. Ya, misalnya kita melihat makanan yang kita suka, mendengar suara-suara orang goreng masakan, mencium bau-baunya. Nah, area-area sensori kita juga berperan mengirimkan sinyal menambah rasa lapar kita. Pada saat kita mulai makan, kan lambung kita terisi nih ya. Nah, nanti ada hormon-hormon yang berperan tuh, ada hormon GLP-1, ya, CCK, PYY. Nah, hormon ini terlepas dan mengirimkan sinyal kenyang ke otak kita. Ada juga pankreas kita nih yang ngeluarin insulin saat kita makan makanan yang mengandung glukosa atau ada karbonya. Nah, insulin keluar untuk mengatur kadar gula darah kita. Insulin ini membantu mengirimkan sinyal juga ke otak kita untuk ngasih tahu juga bahwa kita sudah kenyang. Nah, setelah perut kita terisi, ghrelin kita nih mulai menurun dan keluarlah yang namanya hormon leptin. Itulah hormon yang ngasih tahu bahwa oh sudah kenyang nih. Nah, cuma masalahnya pada orang-orang yang sudah kelebihan berat badan, yang obesitas. Nah, hormon leptinnya ini nih bermasalah, jadinya nggak sensitif, nggak cepet keluar, sehingga akhirnya apa? Timbulnya rasa tidak kenyang-kenyang. Jadi sehingga apa? Makan terus makan yang banyak, nggak habis-habis gitu, nggak berhenti-berhenti, sehingga akhirnya semakin gemuk. Nah, inilah yang bahaya, karena hormon leptinnya tidak memberikan sinyal kenyang. Nah, pentingnya ada sinyal kenyang ini untuk apa? Supaya kita kan berhenti makan, kita mengatakan pada otak kita cukup, gitu. Nah, tapi kalau otak kita nggak bilang cukup-cukup, nah itulah yang berbahaya. Saat kita makan ini juga berperan nih apa yang kita makan, ya. Misalnya makanan-makanan yang gulanya tinggi, lemaknya tinggi, nah itu akan membuat yang namanya sistem reward di otak kita tuh aktif. Sistem reward itu di mana? Di otak bagian nukleus accumbens dan juga melibatkan otak depan. Ya, intinya otak sistem limbik dan juga otak depan, prefrontal cortex kita yang mengeluarkan dopamin. Nah, saat dopamin keluar, di otak kita memberikan sinyal bahagia, rasa senang. Nah, ini bisa dikeluarkan saat kita makan makanan yang hyper palatable. Ya, itu biasanya memang makanan-makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula. Itulah yang membuat kita, makanya kalau kita makan coklat, kue-kuean, es krimnya yang seperti itu, membuat kita tuh merasa enak, gorengan gitu ya, happy gitu makannya. Nah, inilah yang membuat kita bisa kecanduan saat dopamin keluar. Nah, jadi kita tahu nih sebenarnya makan makanan yang modelnya tinggi lemak dan tinggi gula, inilah yang bisa berpotensi membuat kita ketagihan. Comfort food karena menciptakan suatu emosi yang positif, yang bahagia. Tapi kalau kita sudah mengetahui ada makanan-makanan yang berpotensi menciptakan ketagihan, yaitu makanan-makanan yang comfort food. Selain itu ada juga peranan dari stres, kan karena ada faktor psikologis ya, seperti stress eating itu bisa membuat kita jadi makan berlebihan sampai orang itu menjadi kelebihan berat badan atau sampai obesitas ya. Nah, memang apa hubungannya stres dan perilaku makan? Ada. Ya. Nah, hubungannya tadi, misalnya saat kita stres, kita mencari makan makanan yang tadi hyper palatable ya, yang comforting ya. Saat kita menemukan makanan itu kan keluar dopaminnya sehingga kita jadi ngerasa bahagia. Sehingga akhirnya apa? Kita ngerasa setiap kali kita ngerasa stres, nggak bahagia, kita mendapat makanan yang seperti ini membuat saya jadi bahagia. Akhirnya kita jadi seolah-olah menghubungkan kedua hal ini. Kalau saya nggak bahagia, saya makan ini jadi bahagia. Jadinya akan menjadi suatu hubungan sebab akibat. Sehingga akhirnya kalau kita stres makan ini, maka stres makan ini, sehingga terus apalagi ada faktor juga hormonal di dalam tubuh kita yang terlibat saat kita stres. Nah, saat kita stres itu kortisol tinggi. Nah, kortisol ini juga meningkatkan ghrelin, yaitu hormon yang memicu rasa lapar kita. Nah, jadi biasanya saat orang stres cenderung lapar, makanya cenderung pengennya makan terus karena hormon ghrelinnya lebih banyak. Belum lagi stres kronis itu kalau stresnya dibiarin terus gitu aja, nggak ditangani, nggak dicari pengobatannya, nggak dicari cara mengatasi stresnya, akan jadi stres kronis. Nah, saat stres kronis, hormon leptin kita tuh juga jadi nggak sensitif, sehingga nggak ada nih yang ngasih tahu sinyal kenyang. Nah, tadi udah ghrelinnya meningkat, lapar mulu, lapar terus, ditambah nggak ada sinyal kenyangnya. Jadinya udah lapar mulu, nggak kenyang-kenyang. Akhirnya apa? Belum lagi mencari makanan yang comforting. Akhirnya kita jadi terlibat dalam suatu siklus. Lapar terus, nggak kenyang-kenyang, cari makanan yang enak dan tinggi kalori. Akhirnya kalau ini berlanjut terus, makanya kita jadi makan mulu dan menjadi gemuk. Bertambah berat badannya, obesitas. Nah, itulah makanya harus dicari akar masalahnya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menanganinya, pertama kita harus mengenali dulu apa masalah kita nih, faktor apa yang berperan dalam kita makan ya. Misalnya saya tahu
Saya ini ada stress eating. Oke, jadi saya ada faktor psikologis yang berperan di sini. Jadi saya harus mengatasi stresnya. Stresnya apa ini? Ya jika saya stres dan saya nggak bisa atasin sendiri, saya berarti harus berobat ke profesional. Datanglah ke psikolog, ke psikiater untuk berobat bagaimana cara mengatasi stres, burnout, atau mungkin bahkan yang lebih serius bisa jadi sudah mengalami sampai gangguan cemas, gangguan depresi yang sampai mengganggu fungsi kinerja atau aktivitas sehari-hari. Sebaiknya ke profesional. Nah, tapi kalau misalnya faktor pemicu makan saya yang berlebihan ini mungkin ada dari faktor lingkungan. Ya, kan ada orang yang mungkin saja nggak stres, tapi lingkungannya dia berada di lingkungan yang hobi makan. Lingkungan yang selalu mengatakan bahwa makanan itu harus dihabiskan, nggak boleh tidak habis. Nah, faktor ini kan membuat kita terbentuk ya, memiliki pola pikir bahwa saya makan itu harus habis. Saya makan nasi harus banyak. Apa yang ada di meja harus dihabiskan. Nah, kalau ada faktor lingkungan seperti ini ya berarti kita harus mengelolanya juga. Ya, gimana? Ya, katakan stop atau katakan cukup. Ya, nggak semua makan harus dimakan. Kalau memang tidak lapar, tidak perlu makan. Kalau ada makanan di meja tapi saya nggak suka, ya nggak harus dimakan. Ya, lebih sayang nasinya atau lebih sayang badan kita. Ya, lebih sayang lauknya atau lebih sayang badan kita kalau dimasukin makanan berlemak tinggi terus seperti ini. Ya, jadi kita harus mengenali dulu apa yang terjadi dengan diri kita. Ya, ada faktor psikologis, sosial, biologis apa yang terlibat. Sehingga kalau kita sudah mengenali dan mengetahuinya, nah, jadi kita bisa mencoba menguranginya gitu, mengatasinya satu-satu. Nah, cara-cara yang simple yang bisa kita terapkan sebenarnya sehari-hari adalah pertama adalah makan terjadwal dan teratur ya. Jadi misalnya rata-rata orang-orang di Indonesia ini mungkin makan tuh tidak teratur ya. Pagi makan, siang makan, snack ada snack dimakan, sore ada snack lagi makan, diajakin teman keluar lagi makan. Jadi sedikit-sedikit kita nggak teratur ya. Lebih baik kita teraturkan. Saya sehari mau makan berapa 3 kali titik atau 2 kali tambah 1 snack ya. Dan di jam berapa. Jadi dengan kebiasaan rutin yang seperti itu akan membuat kita menjadi teratur juga. Dan nantinya pada akhirnya hormon-hormon di dalam tubuh kita ini menjadi balance dan keluar di saat semestinya gitu. Misalnya udah terbiasa seperti ini, nanti kita akan terbentuk nih, oh hormon laparnya nih baru keluar jam segini, sehingga ya memang itu udah saatnya jam yang mau makan nih, kita di jam 7 pagi. Jadi kita coba jadwalkan, makan misalnya jam 7, jam 1, dan jam 6. Habis itu udah, kalaupun ada snack satu kali, misalnya saya sering lapar nih di jam sore, ya udah di jam itulah kita snacking. Dan juga kita atur apa sih makannya gitu, kita porsikan. Misalkan selalu ada protein dan sayur di setiap makan kita, jangan hanya single karbo. Misalnya jangan cuma makan bubur ayam tok gitu ya. Bubur ayam begitu pakai kerupuk banyak gitu. Atau cuma makan ketoprak yang isinya bihun doang sama sambal kacang tapi tidak ada proteinnya. Ya, jadi usahakan kita selalu bisa makan ada karbo, protein dan sayurnya. Ya, tuh. Dan diporsikan, oke saya cukup makan misalnya 1 centong nasi, tidak boleh lebih lagi gitu. Proteinnya 2 porsi misalnya, itu lebih baik ya. Jangan sampai terbalik, nasinya 3 porsi, proteinnya setengah ya. Jadi diatur seperti itu. Bisa tetap fleksibel, tapi fokuslah pada keteraturan itu. Nah, yang kedua adalah mindful eating. Dimana kita makan jangan sambil nonton, makan jangan sambil main handphone, karena saat kita main handphone itu juga akan menghambat sinyal kenyang, akan menghambat si hormon leptin tadi keluar ya. Jadinya tubuh kita tidak sensitif juga akhirnya ya. Latihlah tubuh kita untuk makan secara mindful, artinya fokus hanya pada makanan kita. Oh, kita rasakan, oh enak sekali soto ayam ini gitu ya. Jadi nggak fokus sama nonton TV-nya. Ketiga, menyadari bahwa kita membutuhkan relasi atau hubungan yang sehat dengan makanan. Jangan memberi label pada makanan, oh ini makanan yang baik, ini makanan yang jahat. Saya harus makan makanan yang baik doang, nggak boleh makanan yang jahat. Jangan bilang nasi jahat dan ini baik, tidak ya. Sebenarnya bukan ada makanan yang baik dan jahat, tapi kita perlu membatasi konsumsi makanan-makanan yang dianggap kurang penting. Dan memprioritaskan makanan-makanan yang lebih bernutrisi dan bergizi penting. Ya, contohnya makronutrisi, karbo, protein, lemak. Ya, itulah yang kita utamakan dahulu. Makanlah dengan penuh kesadaran yang tinggi. Tadi, penuh dengan awareness akan makanan yang sedang kita makan tadi, terkait juga dengan mindful eating, terkait juga dengan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makanan kita. Jadi kita biasakan memiliki suatu hubungan yang sehat dengan makanan, sehingga kita juga nggak posesif dan nggak berlebihan dan juga nggak kekurangan. Jadi kita bisa membalancekan antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita makan. Keempat, pentingnya yang namanya tidur atau istirahat yang cukup, karena ya sebisa mungkin kita mengatur stress eating kita, faktor lingkungan, tapi kalau faktor istirahat yang nggak cukup itu juga akan bikin hormon-hormon di dalam tubuh kita berantakan, yaitu terutama si grelin, si leptin, kortisol, dan juga insulin kita jadi berantakan. Dan karena semuanya itu tadi kan seperti di awal ya, karena mekanismenya dalam tubuh kita saling mempengaruhi, sehingga ya kalau satu sama lain ada masalah, pasti yang ini juga terkait ya. Kalau misalnya kita kurang tidur, itu juga akan membuat kortisol berlebihan juga dalam tubuh kita. Grelin dan leptin, hormon lapar dan kenyang kita juga jadinya
hormonnya lapar mulu, nggak sensitif juga terhadap kenyang. Ya, jadi itu juga yang bikin kita makannya juga jadi berantakan, nggak teratur, sehingga kalau kita ya kayak seperti itu akan mengakibatkan kita konsumsi makanan yang jumlahnya berlebihan atau kalorinya berlebihan. Dan terakhir, yang tidak kalah penting adalah olahraga ya, terutama kita seimbangkan angkat beban dan juga olahraga kardio. Mana yang lebih penting? Tentunya dulunya sama-sama penting dan dulunya harus kita lakukan ya. Kardionya ada, bebas mau jalan cepet, lari, sepeda, berenang ya. Angkat bebannya juga tetap harus jalan ya. Kenapa? Karena angkat beban sendiri juga membantu hormon leptin, juga membantu kortisol lebih balance, juga bisa membantu kita tidur lebih cukup, juga bisa membantu kita mengelola rasa stres. Kita stres ke olahraga itu akan membuat kita juga jadi ada happiness juga ya. Olahraga ini juga akan meningkatkan sensitivitas insulin, sensitivitas dari leptin, sehingga kita lebih mudah merasa kenyang. Dan juga meningkatkan rasa kebahagiaan, karena dikeluarkannya dopamin secara natural di tubuh kita tanpa membuat kita jadi makan secara berlebihan. Sehingga semua cara ini perlu dilakukan. Nah, ini bisa menjadi intervensi yang bisa kita coba lakukan sendiri, mandiri di rumah, supaya kita nggak kelebihan makan dan menjadi ketergantungan akan makanan. Nah, gimana kira-kira bisa dicoba? Jika ada topik-topik yang ingin dibahas, boleh ditulis di komen dan juga follow Instagram saya, Daniela Satyasari. See you in another Sadis edition.